Baik, salam bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya, di mana Tuhan melindungi kita dan memberkati kita. Jadi mari kita tetap beribadah, jangan lupa beribadah karena di dalam ibadah pasti mengandung janji. Tema pada saat ini yang berbicara tentang jaga hati. Karena kita tahu pusat sentral kegiatan kita diawali dari hati. Jadi dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka sudah dikatakan tadi bahwa segala sesuatu aktivitas itu semua akan bermuara dari hati. Kalau hatinya baik, pasti sepanjang kehidupannya pasti baik-baik saja. Oleh sebab itu perlu kita menjaga hati dengan mengisi kebenaran-kebenaran. Sebagai orang beriman, isilah kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran supaya hati ini mampu mengelolanya dan mengeluarkan pembendaharaan yang baik-baik saja. Maka hal ini cara menjaga hati, ya ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini, cara menjaga hati supaya kehidupan kita baik-baik saja. Yang pertama adalah merenungkan firman itu, ya firman itu di dalam Pemazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Tentu kalau kita merenungkan firman Tuhan itu, maka yang ada di dalam benak kita, di hati kita hanya kebenaran dan kebenaran dan kebenaran. Maka perlu kita mengisi akan firman Tuhan atau kita merenungkan firman itu siang dan malam. Maka hal yang lain-lain tidak akan sempat kita memikirkan tentang baik itu kejahatan dan yang lain-lain. Maka yang pertama, mari kita renungkan firman itu. Ya, mari kita tetap senantiasa merenungkan firman itu. Yang kedua, berdoa dengan tekun. Dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara kehidupan dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi mari kita tekun berdoa, karena berdoa adalah komunikasi kepada Tuhan, menyampaikan, berseru, ya menyuarakan, bahkan kita memohon petunjuk dan hikmatnya. Jadi mari kita melakukan keintiman supaya terus-menerus kita dituntun Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Sebagai orang percaya tidak ada langkah atau tidak ada cara yang lain selain bertekun di dalam doa. Perlu hal ini terus-menerus karena kita menyadari siapa diri kita dalam keterbatasan. Jadi mari poin yang kedua, berdoa dengan tekun. Dan selanjutnya yaitu menjaga pikiran. Ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi mari kita isi terus hati kita, pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang mulia dan selanjutnya. Karena saya percaya apabila ini kita renungkan terus-menerus dalam pikiran kita, maka hati kita ini terjaga dengan benar. Tetapi titik persoalannya adalah sudah banyak orang tidak mau memikirkan atau menjaga pola pikirannya yang hanya mengisi muatan-muatan yang ada dalam tayangan, berbagai tayangan yang ada, baik itu di YouTube, di HP-nya, sehingga kebenaran itu hampir nyaris tidak ada di dalam kehidupannya. Jadi mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita menjaga pikiran kita. Semua itu keputusan dari pikiran dan hati yang akan tetap mengkontrolnya. Selanjutnya adalah menghindari dosa dan kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, menghindari segala bentuk kejahatan dan dosa, membantu kita menjaga hati dari hal-hal yang dapat mencemarinya. Jadi mari kita menghindari dosa. Kalau kita udah tahu dosa, ya mari kita melangkah mundur daripada kita ngotot dan nekat, maka efeknya dan dampaknya tentu akan ada. Jadi mari kita
sebelum melangkah, mari kita pikirkan dampak dan efeknya. Tetapi terkadang manusia emosional lebih lebih dominan sehingga pikiran dan hati yang jernih terlepas, atau ya kesadarannya sangat tidak bisa terkontrol. Jadi mari kita tetap meminta petunjuk dan hikmah daripada Tuhan supaya kita dapat menghindari pikiran jahat, baik terhindar dari juga akan dosa dan kejahatan. Selanjutnya dikatakan di sini bahwa supaya kita bisa menjaga hati adalah berserah kepada Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah ya, di sini hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jangan hidup dipimpin oleh Roh. Maka hal ini tidak bersamaan dengan apabila kita dituntun dengan keinginan, itu tentu berlawanan dengan kedagingan. Jadi mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus tidak mau tercemari oleh kedagingan. Jadi mari kita, saudara yang terkasih, berserah kepada Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah penuntun kehidupan kita. Yang selanjutnya mengasihi sesama. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengalahkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi mari kita mengasihi dengan ketulusan. Mari kita peduli dengan ketulusan tanpa memikirkan imbalan yang akan kita terima. Apabila itu kita lakukan seperti janji Tuhan, tepat pada waktunya, Tuhan juga akan menolong kita. Jadi mari kita mengasihi dengan ketulusan. Maka secara keseluruhan menjaga hati dalam perspektif Alkitab berarti memelihara kemurnian, kasih dan kebenaran dalam hati kita, menghindari dosa serta selalu mengarahkan diri kepada Tuhan dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Maka itulah secara keseluruhan bagaimana kita menjaga hati agar tetap baik-baik saja. Maka demikianlah pemaparan akan pesan firman Tuhan ini, bagaimana kita belajar untuk tetap bisa menjaga hati. Kiranya pemaparan firman Tuhan ini kita sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di konten berikutnya.